Jadi memang di dalam kitab yang tertuang di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa alaihi salam menerima Injil, Nabi Musa alaihi salam menerima Torah. Dan kitab-kitab tersebut kemudian menguraikan adanya seorang nabi yang muncul setelahnya, yang mana beliau sudah kemudian terindikasi kuat ada di dalam kitab tersebut. Nah sekarang ketika berbicara mengenai kitab Injil, Anda mengatakan bahwa Nabi Isa, Yesus itu tidak memberitakan sebuah kitab. Oke, Wahyu tadi kita sudah buktikan ya. Kemudian kalau Yesus tidak memberitakan sebuah kitab, lalu Injil Allah itu apa? Yang ada dalam Markus 1 nomor 14. Lalu Injil Yesus yang ada di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu apa? Sedangkan antara Yesus dan perjanjian baru itu tak ada hubungan sama sekali. Dengarkan kalimat saya yang terakhir. Yesus sungguh tidak mengenal kitab Markus, sungguh tidak mengenal kitab Yohanes, sungguh tidak mengenal kitab Matius, sungguh tidak mengenal kitab Lukas, apatah lagi 13 kitab buatan Paulus. Lalu Injil Allah dan Injil Yesus itu mana? Silakan. Ya Bang apa nih? Sebentar Bang Marli ya. Bang penjaga bumi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Kaisar. Bang Andi udah lupa saya mana apa Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Marli? Siapa yang menanggapi Bang Indra? Baik. Ini kan klaim ya. Bang Juma coba mengkultuskan semua ini. Tapi begini Bang Juma. klaimnya Bang Juma itu dilatar belakangi oleh Al-Quran yang Bang Juma pegang sekarang. Ya. Al-Quran yang Bang Juma pegang sekarang itu konsepnya adalah wahyu. Ya, wahyu yang dikanonkan, dikumpulkan menjadi kitab. Kalau saya mau menjawab klaimnya Bang Juma menggunakan Al-Qurannya Bang Juma, maka tunjukkan kepada saya dulu kitabnya Nabi Muhammad, supaya saya tahu kebenarannya. Sebab begini Bang Juma, di surat Al-Nahl 64 dan di surat Al-Araf 57, baginda Muhammad itu menerima kitab, bukan menerima wahyu ya. Kitab itu pasti manuskrip. Ya. Bahkan di ayat Al-Quran jelas dikatakan. Ngomong apa sangat kuat dukungannya, karena di sana kan surat pertama yang diterima Muhammad kan disuruh membaca. Artinya kan di situ pasti teks lah. Terus Allah juga mengajarkannya dengan pena. Itu dalil. Jadi kalau Bang Juma mau suruh saya membuktikan semua tuduhan Al-Quran yang dipegang oleh Bang Juma yang sekarang, saya minta kitab yang diterima oleh Nabi Muhammad. Ya, karena Al-Quran konsepnya dengan konsepnya Muhammad itu berbeda. Al-Quran adalah wahyu dia. Wahyu yang diturunkan kepada Bang, Muhammad. buat pertanyaannya aja, buat pertanyaan aja, jangan berpendapat. Buat pertanyaannya aja. Sabar dulu, nggak usah kejang-kejang. Wahyu yang diterus di kanon. Gimana? Silakan dilanjut. Silakan saudara. Masih adakah? Marli, lanjut. Silakan. Marli. Wah, ngoceh-ngoceh sendiri dia nih. Bunda. Tertutup mic-nya, Mas. Iya. Marli, itu kepencet mute-mu itu, buka dulu. Wah, Marli,
Lah, Oke, sahabat izinkan saya yang dipertanyakan itu hal sepele ya. Hal sepele. Al-Quran, Nabi Muhammad menerima kitab, sedangkan Nabi Muhammad tidak melihat kitab. Mungkin cakupan pertanyaannya seperti itu, kita bantu. Jadi saya bukan mau mengajarin, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kembali materi kita yang lalu-lalu. Yang disebut kitab itu artinya adalah ketetapan atau ilmu Allah. Itulah yang disebut Alkitab. Kata kitab atau Alkitab. Jadi ketika Nabi Muhammad kemudian diceritakan misalnya nih di dalam Al-Quran surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang-orang yang beriman yang telah diberi kitab. Nah, kata kitab ini bisa diartikan sebagai ketetapan atau ilmu Allah. Tidak mesti berupa kitab, tapi berupa ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kemudian kepada seseorang. Jadi ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan dan seterusnya, itu adalah kaidah-kaidah hukum-hukum atau ilmu Allah yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu sekaligus merupakan ketetapan Allah. Ketetapan Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad step by step, beransur-ansur kemudian. Ketetapan-ketetapan Allah, ilmu Allah diwahyukan, diberikan kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, beransur-ansur kemudian, lalu disempurnakan. Maka dikatakan, pada hari ini telah ku tetapkan bagimu ketetapan dan ilmuku, yaitu Islam. Lalu dibukukan kemudian oleh para sahabat. Gitu saudara-saudara. Ya, saya mengingatkan, bukan mengajarkan. Saya mengingatkan. Jadi kata kitab atau Alkitab itu diartikan ketetapan atau ilmu Allah. Nah, saudara kita Kristen, kalau kitab itu artinya buku, lembaran buku. Ya maklum kan, namanya juga umat terjemahan. Jadi saudara kita itu harus kita arahkan memang. Oke, saya kira begitu ya teman-teman saya, sahabat-sahabat. Beliau tadi itu turun mungkin karena capek kali ya, atau sakit lagi flu barangkali ya. Sehingga dia butuh istirahat barangkali. Kasihan, kita maklumi aja nggak apa-apa. Kalau masih ada teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, silakan dinaikkan. Sebisa mungkin kita berikan edukasi yang baik. siap, Sulinda. Ya, bagi teman-teman yang di bawah, Oten yang mau di bawah yang mau naik, silakan naik. Ayo, pasien selanjutnya. Itu tadi itu di kick apa kabur? Kabur, Bang Andi, ada naik. Padahal bagus loh kalau dia mau belajar. Sorry ya suara saya ini. Habis konser tadi di Dubai soalnya. Masya Allah. Ya. Penonton, selamat malam. Diam aja nih penonton nih. Udah minum obat abangku, Bang Suma. Iya. Udah berapa hari nih kalau dengar aku udah 3 hari Bang Suma batuk. 3 hari ya, betul. Itu pancaroba loh kalau nggak salah di daerah Bang Suma itu aku dengar Benar berita. sekali, betul. Orang Pancaroba. Kita gitu. Iya, Bukan iya, Bang benar. Suma, rata-rata semua kena pancaroba itu. Betul. Gak enak pun didengar batunya. Silakan teman. Siapa ini? Ngebak di sini. Ayu, selamat malam. Ayu. Wow. Banyak kali, naikkan aja satu.
Dia tadi itu ingin memprotes Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Al-Quran itu datang dengan berupa tulisan dari atas ke bawah gitu. Itu mau ke situ. Jadi dia menyalahkan Al-Quran dengan keilmuannya sendiri gitu. Ini namanya pandai dalam ketidaktahuan. Apa maksudnya ya? Pandai tapi dia nggak tahu. Kaisar bisa menerjemahkan nggak itu kata-kata? Kalau saya menerjemahkan itu idiota, nggak waras. Nah itu artinya. Gejala apa kira-kira yang kayak begitu? Mungkin ya seperti abang sering identifikasi, terjatuh dari pohon, terantum naik sepeda, dan lain-lain lah begitu. Atau kena tampol sama dayungan sampan begitu. Kalau ini enggak kalau ini lu salah. Gejala awalnya itu mulai dari ayunan sudah dipengaruhi oleh iblis. Masya Allah, Nah, itu ayunan kurang ajar itu dengan iblis. Luar biasa iblis itu. Karena dia. Jadi gini, izin abangku. Iya silakan. Bang Andi, ada titipan dari Bang Zuma, ada titipan juga nih dari Bang Stylo. Pengen dia denger nubuatan terbaru gitu. Dari perkataan yang tadi Bang Andi yang ada yang terlalu tabu sebenarnya, Karen Tesalonika itu. Boleh saya bacakan abangku? Izin host. Sebelum itu, Bang Kaisar, ini ada tamu ini, kita sapa dulu ya. Oh boleh. Emen. Iya. Oh Emen lagi. Oh, Emen. Boleh Memen. Langsung kamera nggak? Boleh langsung kamera kah? Ah, Kau dari zamanku nenekku pintar pakai legging, kamera aja terus kau. waduh. Langsung kamera aja. Pak kita enak. Kalau ngomong langsung kamera aja. Karambi ya. Nah saya kan baru ketemu sama Pak Erdogan kan baru ketemu sama Pak Erdogan jadi langsung. Wah. Oke. Oh nyalakan yang ya. Waduh. Ya. Ini Bang Emen mau diskusi atau mau promosi nih? Hah? Semua. Kan saya kan lagi kemarin sama Pak Presiden lagi di Kita nggak nanya Erdogan. itu, yang saya pertanyakan. Bang Emen itu mau diskusi atau sama Pak promosi? Erdogan lalu. Bang Andi, ini gejala Emen gimana nih Bang Andi? Bisa diidentifikasi nggak Bang Andi gejalanya si Ini Emen? parah nih teman-teman. Ini cerita ini. Lain nih ya. Gimana? Saya kan Ya. kemarin 2 hari lalu kan ketemu Pak Kita nggak Erdogan. nanya Pak Emen, kita tak nanya. Yang kita pertanyakan Pak Emen mau diskusi atau tidak? Ya, up to you saja. Apa ini? Oke. Mau diskusi tidak? Masya Allah, Bang Stylo, thank you Pak Haji. Masya Allah. Mau diskusi, mau debat, boleh. Oke. Up to you, mau diskusi. Oke. Nah, nih silakan nih ditanggapi tema kita Ya udah. ini, Bang Emen. Ya udah, Bang Kaisar. Emen, sebentar ya Emen ya. Emen sebentar dulu Emen ya. Sebentar ya. Di mute dulu Men. Di mute dulu Jangan Men. di mute, Itu jangan rapikan di dulu mute. Men. Sabar dulu. Ya sebentar, saya mau bacakan nubuatan ini sebentar. Bisa kan, sabar kan? Sebentar, sabar ya. Sebentar ya. Kasih waktu saya ya. Nah, saya baru ketemu nih Pak Erdogan barusan. Gimana ini? Waduh, ini obatnya nggak ketolongan lagi nih. Waduh. Pak Emen. Ini gimana nih Gurunda? Ini gejalanya apa nih Bang Andi nih? Pak Emen ini, waduh. Tanya sendiri aja orangnya gejala apa gitu loh. Jangan tanya saya. Saya kan ini bukan keluarganya. Tanya sendiri lah. Ini kan asik. Kalau Bang semua kan lagi asik. Asik kalau debat sama Ini Bang Suma. kayaknya ada sesuatu yang tidak tersusun rapi tuh. Ya itu dulu yang sebenarnya harus dibereskan supaya artikulasinya jelas gitu loh. Apa yang dibahas ini sekarang apa? Apa yang dibahas sekarang? Yang perlu dibereskan itu Pak Emen adalah susunan itu
yang supaya nanti artikulasi keluar baik-baik saja gitu loh. Nah pertanyaannya adalah ini gejala awalnya apa? Saya kan kemarin utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak, ini Pak Emen, ntar dulu pertanyaannya dari daerah Sulawesi Utara. Ntar dulu Pak Emen, ini gejala awalnya apa Pak Emen? Gejala awalnya apa gitu loh? Bang Andi, coba itu jidatnya tempelkan ke layar HP biar saya periksa dulu Pak Emen. Bentar. Sabar dulu, kita harus. Gini Pak Emen, pertanyaannya saya jidatnya saya nempelin ke layar HP dia biar saya periksa. Coba tempelin bentar Pak. Barusan ketemu Pak Erdogan, utusan Sulawesi Utara. Jadi gimana kita bahas? Coba tempelin dulu jidatnya Pak. Tempelin dulu jidatnya ke layar HP Bapak coba. Tempelin ke jidatnya ke layar HP coba. Ditempel bentar aja Pak. Coba ditempelin dulu bentar biar saya periksa. Itu kayaknya sarung yang di. Waduh, itu kayak sarung yang dia kejedot tadi. Waktu kecil kejedot Bang Andi. Ya Bang Kaisar, silakan iklan dulu Bang Kaisar, biarkan dulu. Bentar dulu ya. Biar dia ngomong nggak apa-apa. Dia lagi ngomong dia nggak tahu ke mute itu, biarin. Jadi kita santai aja ngomong. Nggak apa-apa dia sampai berbusa kan nggak kedengeran. Tuh kan? Dia pikir kita denger. Santai aja kita di sini gitu. Jangan terlalu mendalam bahasanya. Bahasa yang sedikit pelet tapi kena gitu loh. Nah. Ya contohnya itu jidatnya suruh nempelin ke HP. Oh itu kencang namanya itu bahasa Bades. Tuh dia senyum gitu. Nah, iya dia ngomong sendiri, dia ketawa sendiri, dia menderita sendiri. Jadi anak-anak API nggak dapat utusan ya dari ke Jakarta. Anak-anak API. Assalamualaikum Ustaz Ali. Erdogan kan datang kan. Jadi rencana gejala awalnya apa Pak Emen ini, gejala awal? Saya kan kemarin datang ke Tayyip Erdogan. Ya, gua mute dia nggak tahu. Biarin dia ngomong. Apa anak-anak API nggak hadir ya? Terus? Kenapa anak-anak API nggak? Ini kok anak-anak. Ya, malam Bang Osmarni. Osmarni pula, Osmardi. Salah sebut saya. Udah bentar Pak Emen bentar. Kita anak kebetulan kemarin itu terjadwal ketemu dengan pejabat teras Burundi Pak. Kita ketemu pejabat terasnya Burundi. Kasihan ya, nggak dijemput sama Yusuf Kala. Iya. Jadi Pak Emen gejala Yusuf Kala. Bang Osmardi, malam Bang Osmardi. Iya bentar dulu, Pak Emen, diam dulu. Kita mau nyapa tamu, boleh kan? Malam Bang Osmardi. Wah, nggak bersuara. Ya Bang Kaisar, monggo Bang Kaisar, iklannya dulu Bang Kaisar. Ini kasih dulu iklan gigi. Baik. Anak-anak API nggak diundang. Ini anak-anak API. Terima kasih ya teman-teman. Aduh, Emen. Ya, gini ya teman-teman, ada tertulis. Emen, nanti kau di-kick Emen. Serius aku di-kick. 2 menit. Mau di-kick silakan. Mau di-kick. Karena ya di-mute lah, hargailah dulu. Kau kan sudah orang tua loh. Kau kan orang tua. Bisa nggak menghargai? Kacau kali ini. Oke, lanjut. Ya Allah ya Rob. Jam dulu Pak Emen. Ini anak-anak API nak diundang ini. Iya Pak Emen. Tapi anak-anak apologet Kristen diundang. Wah, iya. Ketemu sama Prabowo. Iya. Udah. Apa anak-anak API udah. Aduh, ingat umur Pak Emen. Udahlah. Anak-anak API nak diundang ya. Astaga. Turunan celeng dipelihara kayak gitu aja. La haula wala quwwata illa billah. Lanjut Bang Kaisar.
Baik, terima kasih host, terima kasih moderator. Nah, ada tertulis di KPR kisah para roh halus. Ada 2 jenis ikan, ikan tawar dan ikan laut, dan jenis-jenis denom yang bertaut, saling bidat dan saling hina bersaut, jadikan argumen semeraut dan kusut. Satu sekte ngaku denom adventure, tak makan ikan sisit dan daging terkukur. Sabtu sakral baginya kumpul berbaul, denom adventure penyembah Excalibur. Sekte berikutnya dungu dan goblok, penuh cerita pagan dewa-dewa molok, patung dan gambar sesembah dan dicipok. Dia mengaku pertama denom katalog, penyembah Tuhan makan ciri lalok. Dikandung 9 bulan maminya perawan, bayi comel lahir dilantik jadi sesembahan. Disunat dan diserahkan kepada lain Tuhan, inilah sekte ajaran receh denom prosetan, menganut kepercayaan dewa-dewi pagan. Kafir penyembah patung sangat inilah jadi pewaris, mengajarkan kurikulum perkataan iblis, mencoba menggoda merayu dengan sok manis, menjerumuskan kita ke tepi jurang sedikit kritis. Lembut kayak tape tapi aslinya bengis, hipnotis merayu ala-ala sok gadis, tawarkan bantuan sembako ekonomis, karena tipu menipu tujuan kafir misionaris. Saling serang hina dan hujat mengkritik, penuduhan telak dari denom karismatik. Mereka sembah titit dan patung koptik, kami mendengar tertawa menggelitik. Sekian, stay tune. Mantap. Insyaallah. Nih teman-teman Oten yang di bawah naik, monggo, masya Allah. Ya teman-teman Oten yang di bawah, monggo naik. Emen mana kenapa di kick sih men? Turun sendiri Bang Andi, nggak ada yang nge-kick, turun sendiri dia. Capek jadi mik dulu. Cuman saya mau tanya, kan hanya gejala awal gitu loh. Sehingga dia begitu, itu doang. Penyebabnya apa supaya kita orang-orang di sini bisa menghindar, tahu siapa tahu. Berbagi pengalaman loh, bagus loh itu. Misalnya pernah apa gitu ya, supaya kita menghindar. Aduh sayangnya dia nggak jawab ya. Itu waktu kecil kalau nggak salah dicipok celeng itu. Keseruduk kali Pak De. Keseruduk. Cipok celeng. Saya kalau lihat Emen itu saya bahagia loh. Bahagia ya Bang Andi ya. Dia bahagia gitu. Artinya apa ya, kita bersyukur enggak seperti dia gitu loh. Itu maksudnya. Betul. Ya Allah. Saya nih kalau seperti dia itu ya, saya mending cari dunia lain deh, bener. Buat apa lagi gitu? Betul. Ini dia minta naik lagi nih Bang Andi nih. Naikin nggak apa-apa. Oh ya udah. Tapi jangan ganggu saya bertanya ke dia. Pak Emen. Lanjut. Pak Emen. Iya, oke. Gejala awalnya apa Bang? Gejala awal dulu nih, apa itu? Kenapa kalian nggak diundang ya? Ini saya tanya dulu Pak Emen. Gejala awal kenapa dulu. Kenapa kalian diundang acaranya Presiden Turki Erdogan? Kenapa apalagi cuma yang hadir apalagi Kristen? Kenapa kalian nggak diundang ya? Justru kami semestinya yang mengundang dia, tapi kami malas mengundang dia Bang. Bukan. Karena enak tuh jawabannya ya. Nah, kita santai-santai ngomong. Iya, sebelum santai, saya mau nanya dulu gejala awal kamu apa? Gitu loh Pak. Kenapa bisa? Maksud saya ini dengerin dulu. Kalau lu nggak mau dengerin gue, terpaksa gue lempar lu pakai kunci dongkrak. Dengerin dulu. Kenapa bisa? Umur masih gitu kok yang di dalam gusi itu kok masih Presiden Prabowo kok udah pada rontok Bang? Kenapa? Gejala awal apa? Pernah minum apa gitu? Atau pernah keseruduk apa gitu Bang? Coba jelasin. Nah, saya mau tanya sama. Iya itu dulu lo jawab baru lo nanya. Jangan dia
kenapa apologet Muslim nggak ada yang diundang di acara? Ya karena kami yang undang dia nggak datang, udah dijawab toh. Tapi kenapa yang kasih tangan kenapa apologet Kristen sama yang kasih tangan sama dia? Ya udah, jadi sekarang jawab pertanyaanku, kenapa bisa itu nggak teratur itu loh. Cepat rapuh gitu loh Pak, habis minum air apa gitu. Jangan-jangan waktu kecil kebanyakan minum air tajin masih panas atau apa gitu. Jaga-jaga awal gitu loh Pak. Orang udah dibilang di Tahu nggak acara makan-makannya siapa? Ya udahlah kalau begitu. Gue turunin deh kalau nggak mau jawab. Dipok sama celeng waktu kecil gitu. Ya gue turunin deh, dia nggak mau jawab pertanyaan gue yang minta suruh naik, lu nggak mau jawab. Lagian orang gila dipelihara. Malam Bang Anas. Bang Andi kakak saya dari tadi nanya. Malam Bang Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Islam ya Bang Anas ya? Ya. Iya, ada yang mau disampaikan Bang Anas? Ya, untuk fans gue Bang Andi. Monggo coba Bang. Ya, buat Bang Andi sehat-sehat aja lah. Fans gue tuh Alhamdulillah sehat Bang. udah lama. Amin. Bang Andi boleh bertanya? Iya Bang. Soalnya kenapa selalu kalau Bang Juma ada tetap harus ada Bang Andi? Itu aja. Enggak juga, Bang Juma di rumahnya, saya di sini. Iya. Ada Bang Juma tetap ada Bang Andi. Enggak, Bang Juma tadi siang dia di kantornya. Aku tidur Bang, enggak bareng-bareng. Baru hari ini ketemu lagi nih Bang. Bang Juma tadi sholat Jumatnya di Makassar, aku sholat Jumatnya tadi di Istiqlal. Enggak bareng Bang. Maksudnya di Komal. Di Komal. Iya. Ya karena Komalnya cuma satu Bang, Api Rio doang. Yang lain mah enggak ada Komal Bang. Iya. Ya, karena Bang Andi selalu jaga guru kita semua. Ya, makasih Bang. Artinya apa? Saya kan juga lebih afdol kalau mendengarkan langsung suaranya Bang Juma dibanding di room lain. Oke, siap. Jadi saya juga kan banyak belajar dari beliau. Gitu ya Bang ya. Beda kalau kita mendengarkan di luar sana. Kalau satu room tuh kayaknya masuk tuh barang tuh Bang. Kira-kira gitu Bang. Iya. Barang setiap saya dia di Komal manapun tetap kalau macam ada Bang Juma tetap ada aja Bang Andi. Jadi abang selama ini memperhatikan kok nggak ngasih apa-apa gitu. Jual sawah kek. Ya. Jual sawah gitu loh Bang. Gak ngerti, saya orang Ambon. Tapi gimana keadaan di belakang rumah Bang? Tanah orang itu udah dijual apa belum? Itu aja yang Bang Andi bahas terus. Ya itu jawabannya ya Bang ya. Ya saya fans Bang sama Bang Andi. Oke, makasih Bang. Bang Andi Ya, kocak dah Bang Anas, izin kita turunkan ya, kita kasih ruang untuk Oten ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawaban gue nyambung gak sih? Gimana Bang Di? Jawaban gue nyambung apa kagak? Gimana Cak Sugi, nyambung Cak Sugi? Nyambung ya. Kalau kalau orang yang selalu kena doktrin dan dogma nggak nyambung. Kalau kita nyambung. Iya. Malam Bang Bos Karta. Malam Bang. Bang Bos Karta malam. Bang Bos Karta. Dah turunin moderator. Kereta api lewat nggak ada yang nabrak saya ya. Bang Handi, mungkin Gurunda juga Pak Ade, atau saya coba sedikit bantu umumkan informasi terbaru. Ya, ini boleh. Ini yang penting ini. Ya, izin ya.
boleh digedein dulu layarnya. Berkaitan dengan kegiatan kita di pesantren mu'alaf yang ada di Banten, sejauh mana progresnya. Tadi kebetulan teleponan dengan Kiai di sana. Di awal mereka menyampaikan bahwa dibutuhkan dana kisaran 50. Ternyata setelah ditangani secara profesional, karena atapnya digantinya biar tidak ganti-ganti terus, mau diganti pakai baja ringan, dengan lahan yang begitu luas dan dibutuhkannya sumber air, penampungan air dan sebagainya, ternyata dana yang terkumpul oleh kita itu baru 25%-nya Bang Handi, karena lahan yang begitu luas gitu ya. Nah, ini saya sedikit share dulu, nanti saya lebih jelas lagi. Pertama, himbauan dan ajakan dari Kiai Fakhrul Raji. Beliau adalah seorang ulama di Banten yang sangat dihormati ya. Ini video kirimannya ajakan. Mungkin suaranya sangat pelan ya, kurang kedengaran. Ini kayaknya agak jauh. Ya, pelan Ustaz. Betul banget. Nah, sebentar. Memang untuk video ini agak pelan suaranya, jadi saya mohon dimaklum. Namun poinnya di sini ajakan dari Kiai ini bahwa untuk mengajak kita sama-sama bantu support pesantren ini. Nah, kebetulan di sini yang mewakafkan ini Pak Haji ini. Beliau sudah sangat sepuh, namun beliau menyerahkan kepada Kiai Fakhrul Raji dan kerjasama juga dengan kita Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan ini ajakan beliau. Beliau ini adalah Kiai dari adiknya dari Kiai Buya Kurtubi ya, salah satu ulama yang sangat dihormati di Banten. Nah, ini letak pesantrennya di belakang. Nah, adapun kemarin minggu lalu beberapa hari yang ke belakang kita sempat infokan waktu itu terkumpulkan 27.110.000. Nah, sementara info waktu itu kurang lebih dana dibutuhkan sekitar 50. Dana infak yang dari umat yang sudah disalurkan melalui Yayasan API langsung diserahkan. Akhirnya dari internal API sendiri turut menggenapi bagaimana caranya mencapai 50 dan beberapa orang yang menyusul. Alhamdulillah termasuk guru kami di sini turut menggenapi dan ahlu sodako yang lain. Luar biasa guru-guru kami, akhirnya genaplah sampai 51. Namun tadi sudah diinfokan bagaimana sebentar ya, belanja-belanja yang sudah dibelanjakan dan itu kan menggunakan baja ringan. Baja ringan ternyata biayanya tidak ringan. Bajanya aja yang namanya ringan. Bentar ya, saya spill dulu videonya. Ini karena laporan dana dari umat ya, saya sampaikan. Sebentar, saya karena ini kan dari beberapa orang ya kirimnya. Sebentar, mohon maaf. Oke. Nah, ini kegiatan tadi yang sudah diserahkan. Ini adalah penyerahan dana. Pembangunan pondok pesantren ini. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kemarin sempat dapat amanah ada yang mau nyumbang mesin rumput. Ini sudah dibelikan, sudah dibelanjakan dan sudah dipraktekkan. Dan ini penyerahan dana dan ini belanjanya, bukti belanjanya. Ini mesin rumput ya. Nah, seperti ini. Oke, itu mesin rumputnya dan ini yang dibelanjakannya diantaranya untuk kegiatan bulan Ramadan. Nah. Saya menuju pembayaran toren untuk sarana perairan di pondok dan di musola. Karena di pondok airnya terganggu karena torennya rusak. Dan ini sekarang kita perbaiki. Mohon doanya kepada rekan-rekan semua, dibantulah agar proses peribadi ini diberikan kelancaran oleh Allah. Nah, ini pembuatan toren ya, bagaimana untuk agar nanti bulan Ramadan
bisa digunakan untuk sholat tarawih dan sebagainya. Dan ini belanja baja ringannya. Awalnya kan mau diganti, ini biar permanen. Nah seperti ini. Dan ini proses pembongkaran juga ada, saya dikirimkan. Nah ini videonya. Karena atapnya itu kan pakai asbes dan kayu, sudah habis dimakan rayap, dari belakang ini banyak rayap. Seperti itu. Ini dibongkarin semua, diganti pakai baja ringan. Dan ini tempatnya sekeliling. Dan ternyata kata beliau dikerjakan oleh tenaga profesional, dana yang terkumpul baru baru seperempatnya dari target gitu. Nah, nanti dikasih tahu ya atapnya seperti apa di atas. Nah ini dibongkarin dulu semua. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini. Dan ada beberapa video tadi ya, satu lagi mana? Yang ini sudah. Nah ini baru sebagian. Pada hari ini insya Allah akan dimulai perrehaban pondok Hidayatul Jalaliyah, yaitu pondok mualaf yang berada di kampung. Nah sekeliling ini sangat luas. 50 juta itu nggak cukup, memang iya tergambar. Oke, kurang lebih ini ya infonya. Dan ikhwan fillah, saya sampaikan bahwa ini adalah tempat pesantren. Kemarin disebutkannya juga sebagai pesantren mu'alaf. Kenapa disebut pesantren mu'alaf? Karena di sini satu kampung itu semuanya mu'alaf. Satu kampung mu'alaf, dan mereka itu awalnya dari kepercayaan ya, aliran kepercayaan. Mereka semua mu'alaf, dibina lah oleh saudara-saudara kita, oleh ustadz kita di sini. Dan termasuk tadi ada salah satu ahlus sodakonya yang mewakafkan tempatnya untuk kegiatan keagamaan, sampai dibangunlah pesantren dan sebagainya. Namun di tempat ini, di kampung ini, ketika mereka juga sudah mu'alaf dan sebagainya, pokoknya kisahnya sangat panjang. Namun juga produk-produk merek tertentu masuk dengan iming-iming mengikuti agama mereka. Istilahnya mereka disebut bukan hanya ada indomisasi, tapi juga teriguisasi kan gitu. Sehingga ada beberapa kepala keluarga karena kegiatan keagamaan vakum di sini. Salah satunya tadi yang di depan masjid itu lokasinya ada yang sudah kembali murtad. Itu kami sangat cukup terpukul mendengar kabar seperti itu. Dan bahkan ketika kami memasuki kampung ini, ada satu blok kampung, mereka itu beberapa kepala keluarga sudah murtad dan sudah ada ahli agamanya di sana, pembimbing agamanya gitu, dari keyakinannya agama sebelah lah gitu ya, sudah ada. Nah ini maka di sini kita tergerak hati kita, dan alhamdulillah kita berkolaborasi dengan kiai di sana, dengan ulama di sana, dan mereka sangat mendukung agar Yayasan Apologet Islam Indonesia ini hadir juga di sana, membantu pergerakan dakwah di sana, terutama membentengi akidah umat di sana, dan juga ustadz-ustadz di sana juga sudah siap membantu, sama kita kerjasama. Nah dengan itu makanya kemarin kita sampaikan kepada para jemaah semua, ikhwan fillah semua yang menyimak di beberapa channel YouTube maupun di TikTok di sini ya, bahwa ini perlu sentuhan kita. Kalau kita tidak peduli siapa lagi, karena di situ masuk kategori zona merah gitu ya, masuk kategori zona merah. Ini alhamdulillah kemarin sudah terkumpul 50, mungkin sekarang sudah sampai 60. Namun itulah tadi tempatnya cukup luas ya, cukup luas. Tadi teleponan itu bahwa membutuhkan dana kisaran 200 juta. Namun perlahan insya Allah semoga bisa tercapai, sehingga ustadz-ustadz bisa kembali mengajar di sana, santrinya juga bisa kembali di sana, dan kegiatan keagamaan juga hidup lagi di sana, sehingga para penjual Indomie dengan iming-iming tertentu di sana merasa tidak nyaman lagi masuk ke sana kan gitu ya, karena mereka sudah menjadi muslim. Begitu ikhwan fillah semua saya sampaikan. Kita terbuka, kita membuka, dan memang api komitmen harus memenuhi ini insya Allah, dan siapapun yang ingin menginfakkan. Dan insya Allah di minggu kedua ini, sedikit lagi mohon maaf, di minggu kedua ini
sesi kedua kami akan menyerahkan dana dan memantau perubahan di sana. Insya Allah akan kita serahkan. Ternyata bukan 23 juta lagi ya. Kemarin kan targetnya 23 juta. Tapi karena masih banyak, sebisa mungkin kami akan maksimalkan semampu dari kami. Bagi yang ingin turut meringankan atau menambahkan boleh. Kami hanya menginfokan. Silahkan boleh ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali 51770. Itu Bang ini yang ingin turut meringankan gitu ya. Seperti itu. 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Nah, itu aja yang saya sampaikan mewakili dari API Pusat. Mohon maaf, terima kasih. Mohon dilanjut. Masya Allah. Masya Allah. Ya, bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, monggo dipersilahkan ya. Masya Allah. Ya, ini bagi saudara-saudara OTN yang di bawah yang mau naik, silakan naik. Monggo. Alhamdulillah. Ya, izin juga. Yang minta permintaan noten aja ya, ini ngebug apa ini? Yang muslim tahan dulu. Banyak kali. Ya. Jadi sebelum emen dinaikin ini emen ya. Ada tertulis catatan kaki tetanus pasal 2 saset just juice. Gigi emen sudah minus akibat minum spiritus, berhembuslah kau mampus. Naikin emen. Hilang dia Bang Kaisa apa? Udah hilang dia, nggak ada lagi di bawah. Malam Bang Salim. Hilang dia. Hilang ditelan Bu. Ya Bang Salim ringkah, Bang Salim. Iya naikkan oten nih ya, ini lagi dicari-cari nih oten-oten nih. Assalamualaikum. Naikin oten aja Bang, saya nonton aja. Iya soalnya abang ngajuin permintaan tadi. Oh, ketekan Bang. Oh ketekan ya, baik. Ya, makasih banyak Bang. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osmardi 5. Dan sebagai informasi, mungkin Gurunda juga kami nanti nggak setuju ya Bang Joma, tapi izin menyampaikan sebagai motivasi kebaikan. Kan beberapa hari yang lalu ada notif di rekening yayasan itu kok ada uang masuk cukup besar, nyampe 20. Saya nggak tahu, ternyata begitu diselidiki pembina kami yang nyumbang. Masya Allah. Jadi Gurunda ini, aduh, mohon maaf kalau nggak setuju dan mohon maaf kalau kali ini aku terlalu jujur. Tapi ya kebaikan beliau ya kami nggak bisa tutup-tutupin sih, gimana ya? Bang Ustadz Alip. Ya. Ustadz Alip, apa benar itu, adakah gaji seorang satpam itu 20 juta sebulan? Gimana? Adakah gaji seorang satpam itu 20 juta satu bulan? Oh, ada Bang. Adanya ini sedekahnya bukan gajinya. Iya, sedekahnya itu 20 juta satu bulan. Itu iya. Satpam apa itu ya? Satpam apa itu ya? Kuburan. Panas kalian yang berkoalisi. Izin Ustadz juga ini ada tamu kita ini. Malam Bang Garuda. Bang Garuda malam. Bang. Oke, turunin. Bang Hos. Malam Bang UMKM. Halo Bang. Turunin Hos. Ayolah, teman-teman OTN yang di bawah. Yang mau naik silakan naik. Ini bagi teman-teman muslim yang mau naik, kalau udah naik berbicara gitu, open mic. Malam Bang Dani. Ya mungkin sambil nunggu. Kemarin ya, juga ada yang menginfakan Al-Quran ya. Itu dari Riau, saudara kita, tetangganya Pak Desugi juga.
sudah kita belikan 50 fish karena itu untuk nanti sebenarnya di sana. Siapa kok saya nggak tahu? Iya, tetangga kita. Pokoknya nggak jauh dan beliau ingin kenal Pak D. Beliau ingin kenal, beliau orang baik. Aku juga. Sayangnya di sini saya orangnya agak sombong, jadi susah terima tamu. Ya gitu ya, intinya sudah kami belikan dan juga kemarin juga ada yang mau nyumbang lagi. Dan saya rasa mungkin untuk saat ini tanpa mengurangi rasa hormat dicukupkan dulu untuk Al-Quran. Sekiranya untuk harta lebih saya rasa lebih ke kebutuhan yang sangat pokok ya, yaitu tadi ya, baja ringan itu sekeliling karena biar santri-santri yang ada itu bisa kembali ke sana, karena kemarin infonya diungsikan di kampung sebelah karena di situ tidak bisa lagi untuk tinggal. Musim hujan itu nggak ada yang bisa tidur karena udah lampunya mati, gelap gitu kan, saluran listriknya nggak ada, sementara air itu masuk ke dalam gitu. Jadi sekiranya untuk ke yang lain sementara kami ajak, mohon izin lebih prioritaskan untuk kelayakan dulu untuk huninya gitu, ikhwan fillah. Terima kasih. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Siapa itu ya Cak Sugi ya? Tetangga Cak Sugi? Nggak tahu. Infoin tanggal 22 di Pekanbaru ya Cak Sugi ya. Itu tadi tambahan dari Ustaz Alif yang saya kirim itu tadi. Itu lumayan juga tuh kayaknya tadi tuh. Ada berapa juta itu? Oh iya, saya sampaikan aja ya Ikhwan Fillah, Masya Allah luar biasa. Dan ini juga nanti saya infokan juga sebagai informasi untuk semua. Secara resmi kami sampaikan, di sini didengar oleh pembina kami dan pengawas kami, bahwa ada beberapa ahlu sodakoh juga yang sudah komitmen, alhamdulillah, dari channel-channel YouTube yang sudah kita mengadakan komunikasi, bahwa mereka ada yang sampai tiap bulan itu 5.000 gitu kan, ada yang 3.000, 2.000, 500 itu dari para pemilik channel YouTube ya. Dan alhamdulillah mereka komitmen setiap bulannya itu menyetorkan atau memberikan ya, bersedekah kepada yayasan ini sebagai bentuk terima kasihnya juga kepada Yayasan API dan juga terutama kepada guru kami dan para guru kami semua yang berdiskusi begitu ya. Dan kami juga mengajak kepada semua yang sering melivekan terutama diskusi guru kami dan sebagainya, tidak ada salahnya kami mengajak untuk berinfak kebaikan untuk yayasan, dan kita pastikan apa yang terkumpul dana itu bagaimana caranya digunakan untuk kemaslahatan umat seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Seperti itu ya, kepada para channel YouTube yang melivekan debatnya Bang Zuma, mohon sekiranya kita ada komunikasi dengan baik agar lebih berkah juga dari apa yang kita dapatkan. Komunikasi dengan pihak Yayasan API, kita saling doakan, kita tidak ada paksaan juga, biar kita pokoknya terbangunlah sinergi yang sangat baik ke depannya begitu. Mungkin ditambah sama yang lain atau sudah ada tamu, silakan. Saya dari tadi ngomong merem biar nggak terganggu. Siap. Nggak apa-apa Ustaz, itu info penting. Baik teman-teman, saudara-saudaraku yang sudah bertanya di bawah, kalau ingin berdonasi ataupun ingin bersedekah jariah, langsung boleh diklik tuh Bang Handi, di follow, langsung di DM. Atau nanti ada yang tahu nomor handphone Bang Handi ya, tolong diketik ya. Nah, tuh juga ada nomor BNI. Langsung dari atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nah, itu Yayasan Apologet Islam Indonesia. Biar tidak ada tanda tanya. BNI. Iya. Siap. Sekalian ini Bang Kesar izin promosikan YouTube Apirio dong, Bang Kesar. Hihi. Oh iya. Apa namanya itu? Apa namanya? Apirio Official, YouTube-nya, channelnya Apirio Official. Baik. Teman-teman 1.700 yang memandang, bolehlah kalian dalam waktu 1 menit 2 menit untuk bersedekahkan subscribe channel YouTube API Riau ya, langsung. Dan channel pendakwa ataupun debater kita yang di sini sudah ada channel YouTube-nya Pak De Sugi, channel YouTube-nya Bang Handi, Bang Zuma juga ada. Terutama kalian yang mempunyai Alif channel juga lagi live. Alif channel juga ada teman-teman. Konsisten juga itu ke rekening yayasan. Itu Alif channel itu ke yayasan itu perpuluhannya lancar itu. Masya Allah. Langsung teman-teman kalian boleh langsung beranjak sedikit bergeser ke YouTube.
langsung disubret itu. Ustadz Alip channel, Bang Handi Silebes channel, dan Ustadz Sugi juga ada. Langsung mungkin ada diletak di bio juga ada mungkin itu teman-teman ya. Channel YouTube-nya API Riau apa tadi? API Riau? API Riau Official. API Riau Official langsung disubret teman-teman. Terima kasih sedekah jariahnya. Masya Allah. Ya, makasih banyak Bang Kaisar ya bagi teman-teman yang di bawah dibantu subscribe ya seperti di Bang Kaisar tadi. Channel berafiliasi API. Ada channel Ustadz Sugi, Bang Handi, Bang Zuma, Grunda Zuma, Ustadz Alif, dan terutama API Official, channel API Official. Yuk dibantu ringankan ininya ya. Insya Allah. Ini ada tamu kita, Bang Ujang. Malam Bang Ujang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya Bang Ujang, ada yang mau disampaikan? Ini saya ini kan pernah ini apa itu dengarkan yang debat-debat ini, terutama Bang Suma kan, Bang Suma, Ustadz Sugi, Handi Cilibis itu kan. Ya. Jadi salam kenal, saya dari Lahat, Sumatera Selatan. Oh iya Bang, salam kenal kembali Bang. Salam kenal kembali Bang. Jadi saya itu sangat tertarik dengan adanya API ini kan. Saya selaku Muslim juga alhamdulillah debat-debat Bang Suma, alhamdulillah saya merespon itu kan. Saya bangga. Saya ini juga banyak downloadan. Ini ada debatnya Bang Suma di download itu kan. Saya juga mau belajar untuk gimana caranya mau gabung ke API ini kan. Oh ya. Siap Bang. Cara gabungnya di download aja di Play Store Bang. Itu ada aplikasi APII, Apologet Islam Indonesia. Silakan daftar dari situ Bang ya. Masih berlaku kan Ustadz Alif itu? Aplikasinya? Ya, bisa ke situ bisa. Nanti ada tim kita yang mengarahkan. Yang penting tinggalkan yang bisa dihubungi. Gitu ya. Jadi terima kasih atas infonya nih kawan-kawan. Ya, sama-sama Bang Ujang. Jangan lupa ya Bang Ujang ya. Jangan lupa Bang Ujang kalau sudah bagi-bagi warisan jangan lupakan kami ya. Terima kasih. Oke Bang Ujang, ada yang mau disampaikan lagi? Ini mana suaranya Bang Suma? Apa Uten belum ada yang naik? Belum. Udah mencret tadi Oten 2. Udah. Itu ya. Iya. Kabur. Saya ini nyimak debater ini udah 2 tahunan lebih itu mungkin. Itu dulu di YouTube dulu kan. Ya. Itu dulu untuk informasinya, Bang. Iya, Kang Ujang main-main ke Lampung. Oh, kalau di Lampung sama saya ini. kenal enggak Bang? Sama saya kenal enggak Bang? Oh, kenal Ustaz Sugi ini. Oh, kenal. Oh, alhamdulillah. Ustaz Sugi ini dia sering pamer kursi baru. Wah, ini Izin intermezzo bentar. Namanya Kang Ujang. Tinggalnya di Lahat, nadanya di Sumbar. Kayak mana ini? Oh, itu ya. Tiga dalam satu itu. Tiga esensi ya. Tiga esensi ya. Wah. Ada yang ini yang itu Mbak Ripa itu apa? Uni Ripa. Uni Ripa itu kan? Iya. Uni Ripa. Saya juga sering ini nyimak itu. Ya. Kemudian itu ada yang Nura itu dari apa Midan itu? Itu Nora itu. Kak Nora, Bunda Nora. Bunda Nora itu kan. Masya Allah. Alhamdulillah udah banyak yang ini tahu namanya itu. Nah, yang dari Lampung tadi itu Ustadz Alif ini apa? Betul, Ustadz Alif, Ketua API. Oh, Lampungnya di mana ini? Ketom. Saya keluar dari Bandar Lampung. Oh, itu ya. Ya. Nah, ini agak dekat lah ini kalau dari Lahan sama Lampung itu, Bang. Dekat Pak, kemarin kita touring ke Ranau Pak.
Dan Aranau. Iya. Ya, sering-sering lah itu dikasih tahu kalau bisa saya ngumpul ini. Ya, siap. Ya, Bang Ujang ada yang mau disampaikan lagi? Udah? Kita kasih kursi untuk Oten. Ya udah, Bang. Ini sehat selalu ya Pak Ujang. Ya, turun Terima dulu kasih. Siap, makasih banyak ya Bang Ujang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bagi teman-teman Oten yang di bawah, silakan naik. Ya, monggo. Silakan. Ini ada guru-guru kita di atas, ada Ustadz Alif, ada Guru Nda Zuma, Bang Andi, Bang Kaisar dan Ustadz Sugi. Monggo, nih kita sediakan nih 2 kursi untuk Oten. Monggo dipersilakan. Ini siapa nih Kak Siti? Assalamualaikum Kak Siti. Kak Siti, assalamualaikum. Untuk yang di seputaran Tangerang ada Jabodetabek itu malah. Kita juga sering nongkrongnya di Tangerang. Ada api Jabodetabek. Coba aja dicari teman-teman kita yang di Jakarta. Iya, itu begitu. Mantap. Oke, lanjut. Ya, Bang Siti. Waduh. Suaranya laki-laki ada tadi. Bang Siti. Aduh, kayak mana? Ini tadi suaranya Ustadz, suara laki-laki. Kan waalaikumsalam. Enggak rebes ini. Wah. Parah. Namanya Siti dipanggil Bang. Iya, itu suaranya laki-laki Ustadz. Ya Bang. Sehat semuanya, Api. Alhamdulillah sehat Bang Siti. Tuh, laki-laki kan tuh suaranya kan. Wah. Ya Bang Siti ada yang mau disampaikan nih Bang. Mau nanya, ada api di daerah Tangerang ya? Tangerang masuknya api Jabodetabek Bang. Oh, tadi enggak ada khusus Tangerang itu. Belum. Nah, Abang boleh Bang kalau mau mendirikan Bang. Jadi ketua anak cabang nanti. Anak cabang. Tapi harus koordinasi dulu dengan ketuanya, ketua api Jabodetabek. Gitu. Yang penting Abang yang penting Abang masuk dulu ke api, terus gabung di api Jabodetabek. Nah, nanti rundingkan. Iya, insya Allah. Gitu. Nah, ada lagi Bang? Sehat Ustaz Alif? Yang kayak si Kepas. Saya tanya si Kepas, Pas kamu pilih mana? Masuk Islam apa masuk angin? Dia jawab masuk angin. Sampai sekarang masuk angin terus. Benar, sakit dia. Sakit. Makanya gemuk ya Bang Andi ya, si Kepas. Udah gitu aja Bang ya, Bang Andi, Ustaz Alif, Bang Juma, sehat selalu semuanya. Amin, Allahumma amin. Ustaz Sugi enggak Bang? Bang Siti, Ustaz Sugi enggak? Wah. Iya, jangan kelewatan dong. Ini saya sambil nge-vape nih Bang, makanya nggak saya nampakkan wajah saya. Iya, kena pelanggaran. Oke, Bang Siti, udah? Ya udah. Oke, makasih banyak Bang Siti udah mampir-mampir. Ya, kita izin turunkan ya Bang Siti ya. Siap. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini juga nih 1,6 mata memandang bagi terkhusus Riau ya, terkhusus Riau yang ingin bergabung di API Riau boleh langsung klik link di bio API Riau ini dan bisa juga klik link yang ada di bio saya. Itu pendaftaran terkhusus untuk warga Riau ya. Bagi teman-teman yang di Riau yang ingin bergabung, silakan free ya, gratis, tidak ada pungutan apapun ya. Jadi ini bagi API Riau yang kawan-kawan yang ingin gabung dengan API Riau nanti saya kasih tanda tangan kaosnya ya. Masya Allah tuh dapat tanda tangan tuh dari Ustaz Sugi tuh. Ini free ya Ustaz Alif. Saya udah kedua komal sih ketemu typing tapi izin bicara. Terutama tadi dari Oten ya. Katanya Bang Juma, kata Bom Bang Juma kena santet ya. Astagfirullahaladzim. Tapi yang bengkaknya kok Bom. Wah.
Aduh. Kepri ada paman. Oh ada Kepri, ada Kepulauan Riau ada Kepri. Cari Ada aja. tiap hari Ada apa gitu Kepri. kok. Apa-apa buka komal gitu kok. Iya setiap hari. Cari aja di TikTok itu api Kepri. Nanti muncul itu logonya warna ungu, entah warna ungu nggak salah. Itu api Kepri. Bandung ada api Jabar. Bandung ada api Jabar, betul Ustaz Alif. Jambi ada api Jambi. Udah ada api Jambi, udah ada. Udah ada. YouTube-nya juga ada api Jambi, YouTube-nya. Aceh ada. Nih bagi teman-teman kalau enggak download aja di Play Store aplikasi Apologet Islam Indonesia di Play Store. Nanti setelah di-download itu nanti login pakai Google ya, Google kita. Setelah masuk nanti itu ada menunya daftar wilayah API gitu. Klik aja itu ntar. Nah klik itu nanti muncul itu DPW yang sudah terdaftar, yang sudah ada. Terus banyak juga nih Ustaz Sugi, Ustaz Alif banyak yang nanya ini. Karena kan di website itu kan ada form pendaftaran tuh yang di API Pusat. Nah banyak yang daftar ke situ tapi belum di ACC tuh Ustaz Alif. Ya itu kan proses dan koordinasi nanti dengan wilayah ya. Mohon izin lah ya kita kan biasa kan kita baru juga dan dari kemarin membeludak ada berbagai macam format yang kita perbaiki, semoga kedepannya makin baik gitu kan, lebih baik lagi. Amin. Gitu. Kemarin kita cantumkan beberapa wilayah-wilayah juga di Play Store itu kan tertolak oleh Google Play karena itu riskan katanya, tidak diizinkan. Jadi kita ada perubahan lagi. Mohon izin kedepannya insya Allah akan lebih baik karena itu data pribadi nanti. Seperti itu. Oke. Mungkin dilanjut saja kalau ada request dari Ten mau diskusi, mumpung ini masih melek mereka, siapa tahu udah ke refresh jam segini agak seger. Nanti Pak De tolong kalau diskusi levelnya diturunkan dulu ya, -5 dulu. Sisa-sisa biasanya. Kalau Ustaz Sugi langsung di skakmat ya Ustaz Alif ya. Langsung ke ratunya langsung di skakmat. Udah. Ini bagi teman-teman hotel yang di bawah yang mau naik silakan naik. Ya, juga ada nih teman-teman kok mau daftar dari Play Store ya, itu aplikasinya itu. Itu langsung aja klik aja daftar wilayah masing-masing. Seperti ini contohnya nih. Izin ya Ustaz Alif ya. Bentar ya. Di Maluku Utara kalau belum ada boleh nanti berkoordinasi dengan Bang Handi atau sama Ketum Bang Alif di Polo aja. Ternate Maluku itu on proses. Lagi proses teman-temanku. Izin guru-guru semua. Nah ini aplikasinya di teman-teman. Tinggal download aja di Play Store. Ini tinggal di download. Ntar ini ada nih menunya nih. Menunya. Nih. Menunya daftar perwakilan API wilayah provinsi. Klik aja nih nanti nih teman-teman yang ingin mendaftar ya. Klik nih nanti langsung muncul itu menu-menu DPW-DPW-nya. Nih API Aceh, API Jabar, Jateng, Jabodetabek, Sumut, Riau, Lampung, Sultra. Nih Kepri yang nanya Kepri tadi. Nih ada Kepri nih. Kaltim, Jatim, NTB, Jambi. Tuh. Ya. Nih. Yang tidak ada tercantum boleh ke sekitarnya atau nanti ke pusat. Ya, boleh juga ke ini Ustaz Alif, ke Apirio juga boleh. Boleh tuh. Boleh. Karena memang kita nerima juga nih yang dari Bogor ada yang daftar ke Apirio kan, yang dari Padang, yang dari Jakarta ada Ustaz Alif ya, kita CC, keterima. Persembilanannya gede dong. Wah. Itu transmigrasi namanya itu, transmigrasi itu namanya. Iya banyak yang daftar ke Apirio saya arahin kan gitu, ketimbang apa, ini kan DPW-nya belum ada nih, gimana nih yang belum ada, ya nggak apa-apa daftar aja ke Apirio. Nanti admin API Riau yang meng-ACC. Tuh, klik aja ini gambarnya.
Ya teman-teman. Mungkin segitu untuk perkenalan aplikasi API. Ya, ini saya besarkan lagi nih guru-guru kita. Ya ditambah di siapa host? Ini tamu kita ini. Ya, Bang Koryo. Selamat malam, Bang Koryo. Bang Koryo. Koryo. Hilang. Ya, Kak Chen. Kak Chen. Kak Chen, selamat malam. Kak Chen, wah. Ya tolong ya yang naik, tolong bicara gitu loh. Capek loh ini. Sabar. Nah, ini juga kita ingin memperkenalkan inilah website API Riau. Nih, bagi teman-teman juga yang ingin mencari tanpa ini ke aplikasi juga bisa. Tinggal cari di Google. Ini sambil menunggu Oten ya guru-guru izin. Nah, ini yang bagi di Riau nih. Ya, karena kita sudah ada website resmi nih. Jadi tinggal ketik aja di Google itu API Riau. Nanti bakalan ada, nih website kita. Nih, website resmi API Riau ini. Udah ada di Google, tinggal ketik aja API Riau, nanti bakalan muncul website kita. Nih API Riau ya, tinggal klik aja. Nih bagi teman-teman yang di Riau yang ingin mendaftar, ketik aja di Google, ketik API Riau, nanti bakal muncul website resmi kita. Ini website kita nih. Nih, oke, website resmi DPW API Riau. Nah, di sini website kita ini ada perkenalan diri, kegiatan-kegiatan sosial kita juga ada. Ya silakan dibaca visi dan misinya. Dan bagi teman-teman yang mau mendaftar nanti tinggal klik di sini ada nih. Teladan memang API Riau ini. Masya Allah. Ini gara-gara pengawasnya di Riau sini. Iya, karena itu pengawasnya di Riau. So, ini jaringan agak lelet nih Ustaz. Jadi diawasin terus. Betul. Betul Ustaz, betul. Karena ini jaringan agak lelet nih. Nah, ini bagi teman-teman, ini ada website API Pusat juga nih, website Dewan Pimpinan Pusat DPP Apologet Islam Indonesia. Ini akun media sosial kita, ada TikTok, Instagram, YouTube, dan ini pendaftarannya, pendaftaran Apologet Islam Indonesia Riau. Tinggal klik ini atau klik gambarnya juga boleh. Ini masih tahap ini Ustadz Alif, masih tahap perbaikan lah, masih ada kurang. Siap. Ya. Progres. Masih progres. Dan ini yang mendaftar dipastikan Muslim ya. Kalau Oten otomatis terpental ya. Mohon maaf. Kalau ada Oten yang ngantri. Betul. Nah, nih tadi ada yang nanya kantor kita ada di mana? Ini kantor kita, kantor sekretariat API Riau di Jalan Pasir Putih, Gang Nanti Marpoyan. Suruh buka aja di intunya di Google. Di Google di website. Iya, nih teman-teman ya, tinggal dicek aja tuh di Google ya. Ini ada struktur pengurusan kita juga ini. Yang mana tahu ada yang kenal-kenal kan? Nah, nih struktur pengurusan kita ada. Oke. Ini itu aja. Siapa host tamunya? Ya itu tadi nama saya kok nggak ada ya dia. Ya nggak ada lah pula. Ada ya bergabung dulu pengurusan. Bang Lemon Bang Lemon T, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Handi kemana? Ke Pental ya? Iya, bentar. Ya sebentar ya Bang Lemon T ya. Kak Mila, selamat malam. Wah tiba cewek lembut ya. Giliran cewek aja lembut kan? Ya. Kak Mila. Mila. Suara kau. Bul. Ya turunin lah. Turunin gak bersuara, turunin lah. Bul. Malam Bang Bulbul. Bang Bulbul. Nggak ada juga. Ada juga, udah turunin host. Iya. Ada Bang Lemon. Ya, Bang Lemon, ada yang mau disampaikan Bang Lemon? Ya. Semua ya. Salam kenal kembali Bang. Iya, aku gini aja, aku kenapa ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semakin menghujat apa sama Bang Suma, kan aku dari room sebelah itu kok di Bang Suma di sampai di. Oh nggak apa-apa bang, biar aja bang. Nggak usah dilaporin ke sini bang. Itu udah biasa itu bang. Udah biasa Iya itu siapa lagi room udah Pak makanan Bom? sehari-hari Bang Zuma itu. Bom. Itu Bom siapa? Pak Bom. Bombon. Ya Bom. Itu kok bisa begitu ya? Gini bang, yang bagus itu biasanya dijelek-jelekin, yang di atas itu biasanya berusaha dijatuhin, kan gitu ya. Bener. Seperti itu. Tapi kalau yang udah jelek nggak usah disebutin lagi, udah jelek makanya kayak gitu. Iya Misalnya cuma ngejelek-jelekin. Jadi udah. Di situ kok bisa oteng-oteng kayak gitu ya, sampai Bang Suma di. Karena makan babi dan makan guguk bang. Dipasang-pasang fotonya loh, sampai ditulis di situ. Udah abangku, udah. Iya, itu udah nggak apa-apa bang. Itu makanan Kami paham sehari-hari. mungkin perasaan abang, tapi kami sudah lebih lagi merasakan dari itu. Kalau kita baper, nanti kita yang repot. Muslim kok baperan kayak gitu ya. Justru yang bikin baper dan yang bikin ini nanti malah kita dari saudara-saudara sendiri gitu. Ya benar. Gitu ya. Yang bikin baper itu bang, isi kantong sama percintaan. Kalau yang namanya hina dan hujatan udah makanan kami. Masalahnya abang kalau terus-terus ngomongin sama aja mancing saya untuk keluar taring bang. Jadi mohon maaf gitu ya, seperti itu. Iya, mungkin itu ya Bang Lemon ya udah jelas ya Bang Lemon Aku ya. nggak menyinggung Bang Emben ya. Aku nggak Iya, menyinggung iya Bang Emben. enggak, mohon iya maaf. tahu. Agak lain apa ngawak ini ya kan. Iya Bang Lemon mungkin udah jelas ya Bang Lemon ya. Kalau bisa dihindari komal-komal yang seperti itu, ditinggalkan. Di-report, habis di-report tinggalkan. Ya. Wajar itu. Oke, Bang Lemon mungkin ada lagi? Itu aja kok bang. Oke baik, kita izinkan turunkan ya Bang Lemon ya. Siap. Kita kasih Bang Toaten. Makasih banyak Bang Lemon. Terima kasih semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Tanya gurunda semua. Monggo. Barusan saya udah download aplikasi Apologet. Kemarin udah daftar di API Kepri saya melalui email, tapi nggak deal, nggak ada balasan. Belum di ACC begitu ya Bang Santar. Iya. Coba barusan langsung. saya udah download Iya. di Apologet aplikasi Play Store, udah saya isi. Nah, minta tolong gurunda semua di ACC. Iya, kalau abang di Kepri berarti ya Bang Santar. Iya, di Kota Ya, Batam. di Batam. Nah, abang nanti cari akun TikTok Api Kepri, nanti langsung abang DM. Bahwasannya abang sudah mendaftar, sampaikan ke adminnya ya. Menunggu untuk ACC. Iya. Oke, Bang Santar? Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bang Santar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kak Mokrimah. Abang ngomong manis sama. Apa? Jangan mancing-mancing, jangan mancing-mancing. Udah malam ini, udah malam. Mancing-mancing aja pengawal ini ya kan. Kak Mokrimah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, buatnya Api, saya mau mengadukan sesuatu ya di daerah Tapanuli Tengah khususnya ya. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bukan? Iya, Sumatera Utara. Sumatera Utara, baik. Sistem pemurtadan di sini itu biasanya Kristen laki-laki menikahi Muslim perempuan, kemudian setelah punya anak 1 atau 2, mereka biasanya mengajak Muslim perempuan tadi untuk masuk ke Kristen. Kalau tidak setuju, maka akan diceraikan. Karena untuk memikirkan anak, terpaksa wanita Muslim tadi masuk ke Kristen gitu. Wah, gimana Ustaz Alif? Nah, jadi
Iya. Jadi saya minta di sini untuk api Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara itu ada di sini. Gitu. Nah, Ibu daftar dulu. Ibu daftar ke API, nanti Ibu jadi ketuanya di Tapanuli Selatan sana atau Tapanuli Tengah. Bukan itu masalahnya, Pak. Saya tuh terlalu sibuk kerja ya, sampai sekarang juga saya masih kerja. Takutnya nggak sempat gitu Ya, ngurusinnya. mungkin begini ya Bu ya. Afwan, mohon maaf kepotong. Pertama, itu kan masuk Sumatera Utara, sudah ada wilayahnya, di situ sudah ada pengurusnya, Api Sumut gitu ya. Berkaitan dengan hal seperti itu, memang kita sering dengar, bahkan kemarin kita sempat menangani kasusnya yang cukup amat pelik terjadi. Lalu ke depannya, betul Pak De itu kan. Nah berikutnya adalah tugas kita memang menginformasikan, mengabarkan, mengantisipasi kepada saudara kita gitu, agar jangan sampai terbuai, terlena oleh rayuan-rayuan seperti itu, karena kan kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Makanya disinilah kita sering himbau, sering sampaikan, apalagi berdasarkan ayat Al-Quran, janganlah gitu ya engkau tertarik dengan kaum musyrikin atau musyrikat kayak gitu. Jadi seperti itu, tugas kita hanya menyampaikan begitu. Dan insya Allah ini ada tetangga saya juga kasusnya seperti itu, sudah anaknya 2. Dia diajak ke Kristen, dia nggak mau, akhirnya anaknya dibawa semua, dia tinggal sendiri gitu. Iya. Innalillahi. Semoga apa yang sudah terjadi, apa yang kita ketahui jadi pelajaran untuk kita semua gitu. Untuk kita semua, karena kan penanganan seperti ini juga kita tidak ada kewenangan. Biasanya kemarin pun kita koordinasi dengan pihak yang berwajib, karena itu di luar dari wewenang kita. Gitu kan, makanya waktu menyelamatkan saudara kita jangan sampai ada pelanggaran hukum, karena kita ini masuk ke ranah pribadi internal kalau sudah kasusnya terjadi kayak gitu Bu. Jadi untuk lebih awalnya kita hanya bisa menyampaikan kan langkah-langkah antisipasi jangan sampai terbuai, terlena, dan sudah ada berapa banyak lah pengaduan seperti itu Bu yang kita terima gitu ya. Ini juga bagian informasi dan direnungkan oleh saudara kita semua, terutama ibu-ibu yang punya anaknya adalah perempuan yang mohon maaf sekali pacaran dengan laki-lakinya dari agama sebelah. Karena banyak kasus terjadi, sebaiknya diantisipasi dari awal seperti itu. Banyak kok yang muslim itu juga ganteng-ganteng dan masih belum laku juga. Itu gitu ya. makanya begini. Gitulah. Di sela-sela terlalu sibuknya saya gini, saya buka pengajian sekalian tajwid, sekalian saya ajari mereka tentang kekristenan itu seperti apa. Itu nggak bayar, gratis. Saya buat sengaja gratis untuk membimbing anak-anak itu supaya mereka tidak terjebak nanti di usia remaja atau sudah dewasa begitu. Masya Allah, mantap. Jadi, Bu, mantap. Bukannya apa ya, saya khawatir gitu loh. Iya. Nanti ini Bang Kak mau terima, ada nama akunnya Api Sumut ya. Nanti tinggal laporkan ke admin Api Sumut sehingga nanti bisa diproses ya. Di Api Sumut nama akun TikToknya Api Sumut. Ini akun apanya ini? Akun bodong. Please charge. Iya, itu lopet, itu lopet. Pokoknya kakak laporkan ya. Oh iya Ustadz, sorry. Itu apakah sudah bisa buka DPC gitu ya? Ya koordinasi dengan pihak DPW-nya. Kita nanti meng-ACC aja, sekiranya sudah settle di sana, sudah bagus, sudah kuat, sudah bisa, dan banyak selayaknya dibangun untuk wilayah. Dari wilayah tersebut kan wilayah ke cabang wilayah itu ya monggo silahkan gitu koordinasi nanti sampaikan ke pusat. 3 kecamatan ini, 3 kabupaten ya. Bang Kaisar, tanggal 22 Ustaz Sugi ke Pekanbaru loh. Awas nggak nongol ya. Awas nggak nongol. Dia bawa laptop dia nanti itu buat aku. Laptopnya dibawanya buat aku besok itu. Tenang aja. Nongol tanggal 22. Begitu dulu ya saudara-saudara. Kamu terima, makasih banyak infonya. Ibu, terima kasih, sehat selalu, tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tamu lagi nih Bang Abang Awak, bentar ya. Bang Krios, Bang Wan, malam. Ya. Kopdar Ketua, iya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Wan.
Tadi kebetulan saya dengar tadi kan, iya, sampaikannya tadi kan ada yang bilang Bang Zuma di akun sebelah dijelek-jelekin kan. Iya. Nah ini saya mau kasih tahunya, kalian tahu nggak nih ada yang apa? Ada di TikTok lain tuh yang apa? Nabi Muhammad digambar-gambarin itu, tahu nggak kalian? Iya, udah Bang. Sudah tahu juga ya? Udah tahu Bang. Udah itu dalam pantauan kita itu semua Bang. Akun-akun pengujat itu Bang. Tenang aja Bang. Yang dilukis gambar-gambar iya, itu. Yang digambar juga, betul, yang digambar. Oh ya udah, oke, itu aja. Masya Allah. Makasih banyak ya Bang Wan infonya. Ya. Selamat berjuang ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Bang Krios, Kak Nafisa. Bang Krios, Kak Nafisa. Kak Nafisa, assalamualaikum. Kak Nafisa. Di sini putar-putar. Oh, belum masuk ya? Iya. Oke, udah kabar dia. Ini Bunda Eka Marini Kopdar ketua, insya Allah kita di tanggal 22 kita Kopdar sama Ustaz Sogi ya. Bukan 22. 21 malam. Ya, 21 malam. 22 udah ke berangkat Jogja saya. Iya. Siap meluncur. Laptop jangan lupa ya, Pak Dik. Tapi masalah nih Bunda Eka, penting aku ngumpet. Penting aku ngumpet. Iyalah, mending ngumpet ya kan. Jangan kasih tahu Bang Kaisar. Bercanda Pak Deku ganteng. Iya Pak. Nah. Tapi kalau betulan alhamdulillah kan gitu maksudnya kan? Iya betul. Ngaku. Nah, nih bagi teman-teman yang di Riau yang di khusus Pekanbaru malam 21 ya Ustaz Segi ya. Malam 22. Malam 22 tuh yang mau merapat boleh, mau minta tantangan Ustaz Sugi boleh juga tuh. Bayar tapi 10.000. Satu tanda tangan. Tanda tangannya di atas giro itu. Iya, di atas giro. Ustaz Sugi nanti saya bawa nginap ke rumah saya nggak apa-apa tapi ya kan? Boleh. Biar nggak nyewa hotel aku. Tapi jangan diapa-apain ya. Iya dong. Boleh Bang. Iya dong ketua. Saya kan agak jauh nih. Boleh. Ustaz Sugi juga jauh. Ustaz Sugi jauh tuh dari Dayun. Saya juga jauh juga kan dari Rokan kan. Boleh lah kita daripada di hotel tuh. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh. Man. Kalau bisa di sekretariat aja nggak apa-apa. Loh. Bentar. Barusan kok ada yang bilang kayak tetangganya si Lo gila. Wah, siapa? Waduh. Tetangganya Lo gila siapa ini? Waduh. Kaisar itulah tetangganya. Saya nggak jahiliyah saya. Iya. Saya nggak jahiliyah seperti dia teman-teman. Tolong. Kalau dulu saya jahiliyah ya. Tolong dipantau hati-hati. Cek obrolannya. 86 dipantau. Kalau macam-macam abang awak ini Ustaz Alif aman. Kita pantau terus. Assalamualaikum Bang Kripto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang Kripto ada yang mau disampaikan. Bang Uje, assalamualaikum Pak Uje. Masih loading. Ya Bang Kripto. Ya siap. Assalamualaikum Pak Ustadz Alif ya, sama semua kawan-kawan Ustadz yang ada di. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, di Jogja itu sudah terbentuk kepengurusan API nggak ya Pak Ustadz? Masuknya Jawa Tengah sih. Iya, karena masuknya kan ke Jawa Tengah nih. Iya. Sementara agak ini saya lihat itu kadang-kadang saya lihat waktu live itu ada beberapa juga orang Jogja gitu loh, Bang. Maksud saya bisa ndak membentuk di kepengurusan lain? Bisa Bang. Persyaratannya Bang Uki apa ya Bang Uki? Persyaratannya kumpulkan 4 orang aja dulu. 4 orang ya? Ketua, sekretaris, bendahara. Oke, siap. Itu 3 Pak De. 3 itu.
Satu lagi apa? Tiga itu, cocokologi nih loh. Cocokologi. 5. 3 dalam 1. Ustaz Sugi. 5. Pembina, pengawas. Pembina belakangan nggak apa-apa. Iya, Pembina nggak apa-apa belakangan. nanti. Oke, berarti 3 itu berarti yang penting. 3 aja dulu. Tapi Bang Kripto, abang harus gabung dulu ke API. Ya, insya Allah saya sudah bergabung kalau nggak keliru 2 tahunan yang lalu lah. Oh, sudah, berarti sudah masih. Jadi gini, udah. Bang Kripto, kalau bisa malam ini juga bentuk Jogja, nanti tanggal 22 saya ke Jogja. Oke, siap. Siap, Bang. Jadi maksudnya ya, Bang, karena kalau maksudnya tanggal 26 insya Allah saya ke Singapura masalahnya. Masuknya API DIY ya. Karena DIY ya, DIY. DIY, Bang. Iya. Istimewa. Ya itu untuk pengurus, tapi rapatnya juga jangan cuma 3 orang. Iya. Ajak yang lain sebagai untuk pertimbangan gitu loh. Cuman minimal itu dulu gitu. Oke, siap. Jateng ya Ustadz Alif ya? Jogja ya? Sementara ikut Jateng, Bang. Iya, nah coba dikoordinasikan sama pengurus DPW Jateng gimana? Nanti kalau apanya ya sudah, kalau yang bisa terbentuk langsung dibentuk. Ini saya koordinasi minimal 3 orang ya. Mohon maaf. Ini saya koordinasi dulu dengan pengurus Jateng atau saya langsung? Iya, bagusnya begitu Pak. Ada siap, koordinasi untuk kelanjutannya. Nanti apakah masuknya ke ranting kan gitu ya? Iya. Oke, seperti itu. Nanti dari Jateng naik ke pusat gitu, Bang Kripto, minta SK-nya. Siap. Oke, siap. Sangat dipahami. Jadi berurutan nih, ada jenjang-jenjangnya. Kita nggak bisa langkahin nih, nggak bisa. Harus berjenjang. Misalnya ada rantingnya, ada DPW-nya, ada pusat. Nah, karena kalau di IE dengan Jateng kan beda provinsi, Bang. Iya, makanya itu biar dipecah.